Persebaya Surabaya sudah sepakat secara lisan dengan incaran pemain di satu pos krusialnya. Eduardo Perez bekerja 1.440 menit sehari demi bawa Persebaya Surabaya juara di Liga 1 2025-2026. Siap bikin GBT jadi neraka. Trio tukang jagal Persebaya Surabaya sudah koleksi 6 trofi juara. Persebaya Surabaya wajib cemas. Rahmat Irianto dan Koko Ari belum pulih, masih latihan terpisah. Bonek siap sambut pemain anyar Persebaya. Lini depan. Persebaya Surabaya kini masih hangat diperbincangkan, di mana satu nama santer dikabarkan jadi kandidat terkuat yang bakal isi pos penyerang bajul ijo musim depan. Satu penyerang yang dimaksud tak lain ialah bomber berlabel Timnas Curaçao, Jurgen Locadia. Bomber yang musim lalu bermain di klub kasta ketiga Liga Spanyol, CF Intercity. Lantas, bagaimana kans Persebaya Surabaya realisasikan kedatangan Jurgen Locadia musim depan? Bicara peluang, asa Persebaya Surabaya untuk bisa datangkan Jurgen Locadia terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Jurgen Locadia bersama CF Intercity bakal segera usai 30 Juni 2025. Atau tak lama lagi Jurgen Locadia bakal segera habis kontrak atau bebas transfer. Update terkini, Jurgen Locadia dikabarkan sudah sepakat secara lisan untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya. Dengan kata lain, Persebaya Surabaya tinggal selesaikan beberapa poin negosiasi hingga akhirnya bisa mendapatkan tanda tangan dari sosok Jurgen Locadia. Sebagai informasi, selain bisa dimainkan di posisi penyerang tengah, Jurgen Locadia juga mampu diperankan lebih pada pos sayap, baik kanan maupun kiri. Loyalitas. Tanpa batas seorang Eduardo Perez. Eduardo Perez Moran datang ke Persebaya Surabaya dengan etos kerja luar biasa demi membangun tim impiannya. Pelatih asal Spanyol itu disebut-sebut bekerja hingga 1.440 menit setiap harinya. Tidak hanya berfokus pada teknik dan taktik, Eduardo juga memperhatikan kedisiplinan dan etika kerja para pemain. Ia memuji sikap para pemain Persebaya Surabaya yang menurutnya menunjukkan komitmen tinggi selama sesi latihan. Saya sangat senang dengan sikap dan penampilan para pemain dalam latihan, kata Eduardo Perez usai memimpin sesi latihan sore. Hal itu membuatnya semakin percaya diri menyambut musim kompetisi yang penuh tantangan. Eduardo yakin Persebaya Surabaya akan bersaing di papan atas Liga 1 musim ini karena merasa memiliki skuad yang sangat berkualitas. Ia menyebut para pemainnya sebagai sosok-sosok terbaik yang sesuai dengan karakter tim yang diinginkannya. Trio baru Persebaya siap buat takut lawan. Persebaya Surabaya bersolek menyambut Liga 1 Indonesia 2025-2026 dengan fondasi kokoh di lini belakang. Trio bek tangguh bermental juara. Rahmat Irianto, Dimedimov, dan Risto Mitrevski disiapkan jadi tembok hidup di era baru Eduardo Perez. Ketiganya bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga punya pengalaman internasional dan mental petarung di lapangan. Persebaya Surabaya diperkirakan mengusung formasi dasar dengan Rian dan Mitrevski sebagai kunci distribusi bola dari belakang. Namun, dalam situasi tertentu, Eduardo siap beralih ke formasi darurat dengan Dimov sebagai penyeimbang sisi kiri. Skema transisi menjadi fokus utama Eduardo yang dikenal fleksibel dalam taktik. Bek-bek ini diharapkan mampu mengalirkan bola ke lini kedua tanpa panik, membuka ruang progresi, dan tetap solid saat bertahan. Rahmat Irianto dan Koko Ari belum pulih dari cedera. Dua pemain anyar Persebaya Surabaya, Rahmat Irianto dan Koko Ari Araya belum bisa bergabung penuh dalam latihan tim. Keduanya masih menjalani program pemulihan secara terpisah. Kondisi ini menjadi perhatian serius tim pelatih, mengingat keduanya diproyeksikan menjadi pilar utama dalam skuad Eduardo Perez Moran untuk Liga 1 2025, 2026 dan ASEAN Club Championship.
Baik Rian maupun Koko ternyata datang ke Persebaya dalam kondisi belum sepenuhnya pulih dari cedera yang mereka alami di klub sebelumnya. Manajemen Persebaya menyadari kondisi ini sejak awal proses perekrutan. Namun, mereka tetap yakin bahwa keduanya akan pulih tepat waktu dan menjadi kekuatan utama tim. Alasan Milos Rikovic gabung Persebaya Surabaya. Gelandang anyar Persebaya Surabaya Milos Rajkovic mengungkapkan alasan bergabung dengan Bajul Ijo. Milos Rajkovic telah resmi diperkenalkan Persebaya sebagai pemain baru untuk mengarungi Liga 1 2025-2026. Setelah diperkenalkan secara resmi, pemain asal Montenegro tersebut pun langsung menjalani latihan perdana 2 kali berturut-turut. Walaupun baru pertama kali bergabung dengan tim, ia merasa antusias bergabung dengan tim dan menjalani persiapan bersama tim. Mantan pemain Sarawak FA tersebut mengaku senang bergabung dengan tim. Ia mengaku langsung mendapatkan kesan positif sejak awal pertama kali bergabung dengan tim. Bahkan meski ia baru pertama kali datang, ia percaya bakal cepat bisa beradaptasi dengan baik. Sejak awal suasananya sudah bagus, para pemain dan staf pelatih memberikan kesan yang baik, ujar Milos Rajkovic, Kamis 26 Juni 2025. Saya puas dengan apa yang sudah dimulai di sini, dan semoga kedepannya semua akan berjalan dengan baik, ucapnya. Persebaya masih memfokuskan latihan fisik pemain. Persebaya Surabaya sudah menjalani latihan dengan semangat baru dan jajaran pemain yang mulai lengkap. Termasuk sesi latihan dipusatkan di Kompleks Gelora Bung Tomo, GBT, tempat yang dipilih secara strategis oleh pelatih kepala Eduardo Perez Moran untuk menyatukan ritme dan semangat tim. Kami pilih GBT karena ingin semuanya terpusat, mulai dari latihan fisik, pemulihan, sampai analisis taktik, ujar pelatih yang akrab disapa Coach Edu itu. Lapangan ABC di area GBT menjadi lokasi utama latihan, dilengkapi fasilitas pemulihan fisik hingga ruang taktik yang membantu pelatih mengatur strategi secara lebih komprehensif. Baginya, ini bukan sekadar lokasi, tetapi ruang kerja kolektif yang ideal untuk membentuk kembali fondasi tim. Mengenai adaptasi para pemain baru, dia menegaskan bahwa seluruh rekrutan telah dipantau dan dianalisis secara mendalam oleh tim pelatih. Baginya, proses integrasi adalah hal yang penting, tapi bisa dijalani secara bertahap karena setiap pemain sudah dipilih dengan pertimbangan matang. Kini memasuki masa persiapan yang cukup sebelum Liga 1 2025-2026 dimulai, dia merasa optimistis dengan waktu yang tersedia untuk membentuk tim mencapai performa terbaik. Apakah tidak ada penyesalan melepas Flavio Silva? Persebaya Surabaya melepas Flavio Silva, salah satu pemain yang diharapkan menjadi mesin gol tim. Apakah keputusan ini akan berdampak besar pada performa tim? Banyak bonek mania yang merasa kecewa dan menyayangkan keputusan manajemen untuk melepas Flavio Silva. Mereka berharap Flavio Silva tetap bertahan dan diberikan satu kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya. Mungkin penampilan buruk Flavio Silva musim lalu disebabkan oleh strategi Paul Munster yang menaruh posisi Flavio Silva yang salah. Padahal, Flavio Silva adalah pemain yang ngeyel dan bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah pengganti Flavio Silva nanti bisa sebaik dia? Belum tentu juga pemain baru bisa memiliki kemampuan yang sama dengan Flavio Silva. Jika memang penggantinya nanti lebih baik, ini keberuntungan yang didapat manajemen. Persebaya Surabaya memiliki sejarah gagal dalam mendatangkan striker asing sepeninggal David da Silva. Oleh karena itu, manajemen harus lebih selektif dalam mencari striker asing yang memang haus gol. Kita tunggu saja bagaimana keputusan manajemen dalam mencari pengganti Flavio Silva. Apakah mereka bisa menemukan striker yang tepat untuk memperkuat Persebaya Surabaya?